mata kuliah hari ini tentang perencanaan roda gigi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan jauh-jauh hari, itu bahwa perencanaan roda gigi akan saya masukkan dalam mata kuliah elemen 2. Sehingga di elemen 3 nanti tidak ada perkuliahan tentang elemen tentang roda gigi. Oke. Dan nah ya tidak bisa jalan ya saya. Oke. Teori dasar roda gigi. Nah, roda gigi digunakan untuk mentransmisikan daya besar dan putaran yang tepat. Di mana roda gigi ini memiliki gigi yang ada di sekelilingnya, sehingga penembusan daya dapat dilakukan oleh gigi-gigi kedua roda yang saling berkaitan. Di mana roda gigi ini sering digunakan karena dapat memberikan putaran dan daya yang lebih bervariasi, lebih kompak ataupun penembusan daya yang masih terdengar? Masih, Pak. Takutnya terputus. Nah, efisiensi dari pemindahan dayanya yang sangat tinggi dikarenakan karena faktor terjadinya slip juga sangat kecil. Lalu kecepatan transmisi roda gigi dapat ditentukan sehingga dapat digunakan dengan pengukuran yang kecil dan daya yang sangat besar. Nah, ini adalah konfigurasi roda gigi, di mana roda gigi ini menurut letak poros, maka roda gigi dapat diberikan sebagai berikut. Roda gigi dengan poros sejajar. Ada bermacam-macam roda gigi yang dengan sejajar, yaitu roda gigi lurus, miring, miring ganda, roda gigi luar, dalam dan pinion, batang dan pinion, di mana klasifikasi untuk roda gigi miring dan miring ganda atas dasar bentuk alur dari roda gigi itu. Sedangkan dari roda gigi luar, arah putarannya berlawanan, arah putarannya sama, gerakan lurus dan berputar. Nah, ini bisa dibaca untuk roda gigi, klasifikasi roda gigi. Nah, ini juga sama. Nah, Pak, nggak kelihatan gambarnya. oh, enggak kelihatan gambarnya. Oke, ini tadi terputus soalnya. Kalau gini, terlihat? Masih belum, Masih Pak. belum ya? Oh, berarti terputus ini. Mbak. Saya share dulu sih. Ya, Pak. Ya, kita lanjutkan. Nah, klasifikasi roda gigi. Nah, masih dalam klasifikasi di mana menurut arah putarannya roda gigi dapat dibedakan atas roda gigi luar, di mana arah putarannya berlawanan, dan roda gigi dalam dan pinion arah putarannya sama. Nah, ini yang sering kita gunakan dalam perencanaan roda gigi, yaitu roda gigi dasar. Di mana roda gigi dasar itu roda gigi lurus itu sering yang kita gunakan, gitu ya. Nah, roda gigi lurus digunakan untuk poros yang sejajar atau paralel. Roda gigi lurus ini paling mudah dalam proses pengerjaannya, sehingga harganya lebih murah. Nah, roda gigi lurus ini juga cocok digunakan pada CNC yang gaya kelilingnya besar karena tidak menimbulkan gaya aksial. Nah, ini adalah roda gigi lurus, salah satu contoh bentuk dari roda gigi lurus yang untuk menaikkan atau menurunkan putaran dalam arah yang berlawanan. Nah, jika kita merancang suatu roda gigi lurus, itu untuk memperoleh kecepatan yang sangat besar, maka pule yang digerakkan itu adalah lebih kecil daripada pule penggerak. Nah, kalau kita melakukan putaran, menghasilkan putaran yang lambat, maka pule penggerak itu lebih kecil dibanding dengan pule yang digerakkan. Jadi pule yang digerakkan itu besar untuk memperoleh kecepatan yang agak lambat atau kecil, gitu ya. Nah, ini lalu ada roda gigi dalam. Nah, di mana roda gigi yang dipakai
jika diinginkan alat-alat mesinnya yang berukuran kecil dengan perbandingan reduksi yang sangat besar. Ini adalah yang kecil ini disebut dengan rak, dan yang datar ini disebut dengan pinion. Sehingga berupa pasangan antara batang gigi dan roda gigi. Jenis ini digunakan untuk menggerakkan putaran menjadi lurus atau sebaliknya. Ini ada yang tertutup tulisannya. Roda gigi pinion merubah roda gigi jenis ini. Ini. Lalu roda gigi dengan permukaan roda gigi lurus, permukaannya memiliki dua sumbu saling berpotongan dengan sudut sebesar 90 derajat. Ini biasanya roda gigi miring yang disebut itu, roda gigi miring dengan mempunyai sudut tegak lurus 90 derajat. Roda gigi miring ini kriterianya hampir sama dengan roda gigi lurus, tetapi dalam pengoperasiannya roda gigi miring ini lebih lembut dan tingkat kebisingannya sangat rendah, dengan perkontakan antara gigi satu dengan gigi yang lain itu lebih dari satu. Nah, ciri-ciri dari roda gigi miring ini merupakan satu, arah gigi membentuk sudut terhadap sumbu poros, di mana distribusi beban sepanjang garis kontak itu tidak uniform. Kemampuan pembebanan juga lebih besar dari roda gigi lurus, sehingga gaya aksial akan lebih besar, sehingga memerlukan bantalan aksial dan roda gigi yang sangat kuat. Nah, berbagai macam roda gigi miring itu ada beberapa. Salah satu contohnya roda gigi miring biasa, roda gigi miring silang, gitu ya. Lalu ada roda gigi ganda dan roda gigi bersambung. Berbeda lagi dengan roda gigi yang satu ini berbentuk kerucut. Dia hampir sama membentuk sudut 90 derajat, tapi digunakan untuk menstabilkan dua buah poros yang saling berpotongan. Itu. Misalkan kita merencanakan suatu mesin pemotong keripik secara vertikal. Nah, itu kita memakai roda gigi kita pakai dua buah poros dalam menggunakan roda gigi kerucut. Tapi roda gigi kerucut ini tingkat kebisingannya yang sangat besar, gitu, sehingga tidak terlalu sering digunakan. Gitu. Nah, ini salah satu contoh jenis-jenis roda gigi kerucut. Ada roda gigi kerucut lurus, ada roda gigi kerucut miring, lalu ada roda gigi kerucut spiral, dan roda gigi kerucut hipoid. Nah, ada lagi yang namanya bentuk roda gigi cacing, di mana kedua sumbu saling bersilang dengan jarak sebesar A. Biasanya sudut yang ini juga mempunyai sumbu sebesar 90 derajat. Kerjanya halus dan hampir tanpa ada suara, tanpa bunyi. Umumnya arah transmisinya tidak dapat dibalik. Untuk menaikkan putaran dari roda gigi cacing ke cacing yang satunya lagi, itu saling mengunci secara sendiri. Perbandingan reduksinya bisa dibuat 1 sampai 150. Kapasitas beban yang besar dimungkinkan karena kontak beberapa gigi, biasanya 2 sampai 4. Lalu roda gigi ini juga efisiensinya sangat rendah, terutama jika sudut kisarannya sangat kecil. Salah satu contoh dalam pembuatan roda gigi cacing itu sering, kalau dari teman-teman yang pernah melihat ataupun mencoba untuk mengangkat batang tiang listrik gitu ya, yang listrik lalu dikerek, kan sangat ringan pada waktu mengerek, menariknya itu. Tapi pada saat dia dilepas, tarikannya itu tidak dilakukan, maka roda gigi satu dengan roda gigi cacing yang lainnya itu saling mengunci. Itu kelebihan dari roda gigi cacing ini. Dia selalu digunakan pada alat perencanaan kren ataupun katrol. Nah, untuk roda gigi cacing ini, kecepatan roda gigi cacing maksimum 40.000 rpm. Kecepatan keliling roda gigi cacing maksimum sekitar 69
meter per detik, lalu torsi roda giginya mencapai 70.000, lalu gaya keliling roda gigi maksimum 80.000, diameter roda gigi 2 meter, daya maksimum sampai 1.400 horsepower. Nah, ini adalah salah satu bentuk roda gigi cacing gitu ya. Peningkatan pemakaian roda gigi cacing dibatasi pada nilai I antara 1 sampai 5, di mana I itu adalah reduksi, itu reduksi dari perbandingan roda gigi satu cacing satu dengan roda gigi cacing yang lain, di mana digunakan untuk mentransmisikan daya yang sangat besar dengan efisiensi yang tinggi. Salah satu tingkat roda gigi lurus sebelum atau sesudahnya untuk dapat mendapatkan reduksi yang lebih besar dengan efisiensi yang lebih baik. Salah satu contoh jika diketahui dalam perhitungan untuk putaran input, misalkan 1.500, lalu putaran outputnya 500 gitu ya, 500 rpm, tentukan besarnya reduksi atau I, maka N1 1.500 dibagi dengan N2 yaitu 500, sehingga diketemunya adalah 300 rpm untuk putaran untuk reduksinya gitu. Lalu bentuk profilnya ini ada endform, endworm, endworm atau outworm, di mana gigi cacing yang punya profil trapezoidal dalam bagian normal dengan bagian aksial diproduksi dengan menggunakan mesin bubut dengan pahat yang berbentuk trapesium. Ini salah satu bentuk profilnya. Lalu ada yang bentuk E-worm. Nah, ini adalah bentuk E-worm. Dia mempunyai menunjukkan involute pada gigi miring dengan beta antara 87 derajat sampai dengan 45 derajat. Dan tidak usah menjelaskan apa itu involute, karena involute sudah pernah dari teman-teman pelajari di semester 1 dan 2 tentang menggambar teknik gitu ya. Lalu ada lagi yang keyworm, di mana gigi cacing yang dipakai untuk perkakas pahat mempunyai bentuk ini, menunjukkan kerucut. Ini bentuk salah satu bentuknya dari gigi cacing. Lalu ada lagi untuk yang lainnya yaitu haworm, ini juga yang berbentuk cembung gitu ya, berbentuk cembung, sehingga pada gigi yang dipakai ini digunakan pada sama untuk keyworm, yaitu pada perkakas pahatnya. Nah, ada nama-nama bagian roda gigi yang harus kita ketahui. Nah, ada tooth profile, pitch circle, bull dip, gitu ya. Lalu addendum, dendum, ataupun yang lainnya. Nah, salah satu ini yang nama-nama bagian dari roda gigi ini yang harus kita ketahui dalam perencanaan roda gigi gitu. Nah, ini tidak usah saya jelaskan gitu, karena ini mempunyai pengertiannya itu. Ini juga modul. Nah, untuk modul perbandingan antara diameter lingkaran pitch dengan jumlah gigi itu ditulis dengan M sama dengan D dibagi dengan Z. M sama dengan D dibagi dengan Z, di mana M ini adalah modul, D ini adalah diameter lingkarannya dibagi dengan jumlah gigi yang akan kita gunakan, berapa jumlah roda gigi yang akan kita rencanakan. Nah, ini juga sama pengertian dari sana, addendumnya itu ini juga sama. Lalu ini sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja bagaimana perhitungan dari ini. Ini saya stop dulu. Saya share yang kedua, yaitu tentang
Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya. Nih, ada bahan dari roda gigi yang harus kita buat. Roda gigi dapat digunakan atau kita buat dari besi cor. Ada dari baja karbon, ada baja cor, baja badun ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah bahan-bahannya, di mana kalau dari bahan besi cor itu mempunyai tegangan yang diizinkan, tegangan tarik, tegangan bengkok yang diizinkan sebesar ini. Ini adalah lambang, gitu ya, lambang dari besi cor. Ada FC15, FC20 sampai FC30. Jika dari baja cor maka SC42, SC46, SC mempunyai tegangan masing-masing, mempunyai tegangan yang tidak sama. Nah, ini yang harus kita pahami di lambang-lambang ini. Gitu. Jika ada pertanyaan waktu skripsi, pasti yang kenapa kok ngambil judul ini tentang pengelasan umpamanya. Dari ST37, ST42, apa sih ST itu? Nah, kebanyakan dari kakak-kakak kelas juga tidak teman-teman yang mengambil skripsi kurang memahami gitu. Itu ya. Sehingga still kita harus mengulang lagi bahwa ST adalah ST37 merupakan dan itu dari stick dari besi dengan tegangan tarik sebesar 37 kg per 37 kg meter per detik. Nah, tuh. Lalu ada lagi yang terbuat dari baja paduan. Ada yang baja karbon, ada yang dari perunggu, ada yang dari fosfor ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah perhitungan roda gigi lurus yang kita ambil yang paling dasar aja dulu. Itu. Ini adalah D, yang paling besar ini adalah DK. Ini lingkaran yang di dalamnya ini adalah D, lalu yang di dalamnya lagi ada DY, gitu ya. DY. Nah, rumus dari roda gigi ini tidak begitu rumit, gitu ya, tidak begitu rumit sehingga dapat digunakan dengan mudah, gitu. Untuk merencanakan roda gigi ini, maka kita harus tahu yang pertama yaitu diameternya dulu. Diameternya itu berapa, lalu kita bagi sejumlah gigi yang akan kita rancang. Ini adalah rumus-rumusnya. Jika modul atau yang disimbolkan dengan M, maka rumusnya adalah M sama dengan T per Z, atau sama dengan M sama dengan D per Z. Itu adalah di mana tadi apa? M ini adalah modul, D ini adalah diameter, dan Z adalah jumlah gigi. Lalu diameter jarak bagi. Nah, ini nanti bisa dilihat dari nama-nama komponennya ya. Yang tadi itu, di mana diameter jarak bagi itu adalah DT, di mana DT sama dengan Z per M. Nah, ini di pembagian nama-nama tadi ada di sini, gitu ya. Ada di sini. Nah, untuk diameter kepala itu disimbolkan dengan DK, di mana DK adalah DT plus 2M dan DK sama dengan MZ per plus 2. Nah, ini untuk diameter kepalanya. Untuk diameter kaki, maka DV sama dengan DT dikurangi 2 kali 2,5 M, lalu juga DV sama dengan MZ min 2,5. Untuk tinggi kepalanya adalah HK, di mana HK adalah sama dengan 1 dikalikan dengan modul. Tinggi kaki AV sama dengan AV sama dengan 1,25 kalikan dengan M. Lalu tinggi gigi yaitu H sama dengan HV plus HK. Nah, jarak antar poros antara roda gigi 1 dengan roda gigi 2 itu ditentukan dengan T sama dengan DT1 plus DT2 dibagi 2. Itu diambil dari jarak bagi saat roda gigi itu bersinggungan. Nah, itu disebut dengan jarak sumbu poros. Itu.
Lalu angka transmisi. Nah, di mana angka transmisi adanya kata-kata apa? Reduksi tadi. I adalah N1 dibagi dengan N2 atau DT2 dibagi dengan DT1 juga bisa, atau dibagi juga dengan jumlah gigi Z2 dibagi dengan jumlah gigi Z1 itu. Nah, ini untuk mengetahui angka transmisinya, karena pada saat angka transmisi itu kita belum ketahui, sehingga kita belum tahu berapa putaran poros yang akan kita hasilkan, maksudnya putaran kecepatan RPM-nya itu. Nah, itu bisa dihitung dari sini, dari I sama dengan N1 dibagi N2 atau DT2 dibagi dengan DT1 atau Z2 dibagi dengan Z1. Nah, jika roda gigi itu miring, maka ini nama-namanya roda gigi miringnya tadi. Ini bisa dibaca sendiri. Lalu ada ukuran utama dalam pembuatan roda gigi miring, yaitu modul bersama. Itu ada modul arah dengan ada modul normal, di mana simbol mereka mempunyai simbol-simbol yang berbeda. Kalau modul normal, maka MN sama dengan TN dibagi dengan Pi. Kalau modul arah adalah MA sama dengan TA dibagi dengan Pi. Lalu ada lagi tentang persamaan dari MN tadi, modul normal dan modul arah diperoleh seperti ini. Maka diketahui bahwa MA sama dengan MN dibagi dengan cos beta. Modul normal ini pengertian atau simbol-simbolnya, jarak antar busur gigi normal. Lalu TA sama dengan jarak antar sumbu gigi ke arah keliling roda gigi. Lalu beta adalah sudut gigi yang untuk penyetelannya. Lalu ukurannya ada hampir sama, itu tata caranya gitu. Pada gigi ini bisa dibaca lagi untuk tinggi kepala giginya juga sama. Oke, jadi bisa kalian bisa dibaca sendiri nanti itu. Nanti saya kirim di grup untuk mata kuliah ini, dua-duanya akan saya bagikan. Baik, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo.